wabarakatuh. Kembali ke channel saya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir bersama channel teknik dan misteri teman-teman ya. Untuk hari ini teman-teman, saya akan berbagi tips cara teman-teman untuk mengukur ya sendiri ya. Berapa sih kadar pati, kadar air dan yang terkandung dalam singkong ya. Oke teman-teman, saya sudah dapatkan sebuah alat ya. Alat ini sistem kerjanya sama ya teman-teman ya. Dia memiliki sensor fast lead ya yang sudah di uji coba untuk internasional teman-teman ya. Jadi beberapa komponen sudah saya lakukan modifikasi dan uji coba berulang-ulang teman-teman ya. Bahkan hasilnya cukup akurat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, alat ini memang tidak diperjualbelikan ya. Tapi ini saya akan coba berbagi tips teman-teman ya untuk berbagi untuk melihat berapa sih jumlah kadar yang ada di singkong teman-teman, tambah singkong teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pertama teman-teman bisa menyiapkan satu buah gelas ya. Ini yang berisikan air ya. Nah untuk tip kedua kita cari singkong teman-teman ya. Singkong ya. Jadi kita pilih-pilih aja singkong di sini teman-teman ya. Kita akan ambil beberapa singkong di sini. Jadi metode teknik dasarnya adalah menggunakan sensor valit teman-teman ya. Ini sensor ini bekerja untuk mengangkat beberapa molekul yang ada di dalam singkong ya. Oke teman-teman, kita akan coba cek ya. Di sini ada beberapa singkong ya. Jadi teman-teman wajib menghancurkan beberapa singkong di sini ya. Nah nanti ini akan kita hancurkan teman-teman macam begini ya. Teman-teman bisa memilih ya dari beberapa singkong-singkong di sini. Nah di sini teman-teman ya, kita akan masukkan beberapa singkong di sini dengan variasi singkong yang berbeda ya. Nah ini teman-teman, begini caranya teman-teman ya. Nah ini jadi kita pilih di beberapa singkong-singkong di sini. Nah ini teman-teman, kita akan rendam ya dalam berapa menit teman-teman ya. Nah untuk teknik dasarnya teman-teman, kita akan ukur berapa jumlah kadar air yang terkandung di dalam singkong, kadar lainnya teman-teman ya. Ada beberapa teknik kadar lainnya ya. Oke, di sini sudah tertera untuk kadar validnya teman-teman ya. Oke. Nah, terbaca di sini sekitar untuk kadar air teman-teman ya, sekitar 20 lebih ya. Kalau kita valid ya, ini 16,6 ya. Ini untuk kadar yang terkandung dalam air. Kita akan tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Maka teknik kadar air ini akan berubah menjadi tingkatan molekul yang senyawa ya. Oke teman-teman ya, kita akan tunggu beberapa saat dan akan menambahkan beberapa singkong yang dicari di sini secara acak ya. Jadi kita akan cari secara acak aja teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan beberapa singkong kembali ya. Kita akan campur di singkong-singkong yang sudah direndam air ya. Tapi teknik ini cukup akurat teman-teman ya. Mungkin dengan metode macam di pabrik-pabrik besar dia membutuhkan beberapa kilo ya, berkilo-kilo ya. Jadi kombinasi pada molekul senyawa yang ada dalam air. Jadi yang kita akan ukur di sini adalah berapa sih kadar yang kandungan yang ada di dalam singkong ini teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk beberapa saat kita akan tes kembali ya. Berapa jumlah yang sudah naik pada suhu tertentu ini. Untuk standar pH-nya ini untuk kadar bakunya ini sekitar 166 teman-teman ya. 166 sudah masuk normal ya. Nah kita akan buang ini teman-teman ya, buang sedikit ya. Jadi nah, teknik paling simpel teman-teman ya. Dengan syarat teman-teman harus memiliki teknologi alat macam ini ya. Jadi sistem kerjanya menggunakan sensor FLL yang bekerja pada molekul-molekul umbi kayu, utamanya pada singkong ya. Nah ini teman-teman ya. Oke teman, kita akan coba ukur berapa sih kadar yang sudah hadir di kandungan sini teman-teman ya. Nah kita akan mulai dari titik 0 teman-teman ya. Ini untuk skala teknis kecil teman-teman ya. Nah di sini untuk tingkat kadar airnya cukup tinggi teman-teman ya, sekitar 76 ya, 90-an ya. Oke, kita akan coba cek kadar titik inti pada umbi kayunya teman-teman.
Oke teman-teman, setelah kita tunggu beberapa menit ya, kita akan cek hasil dari kadar ya. Oke, ini adalah cara pengukuran secara manual pada kadar bakunya ya. Jadi berapa sih kadar air, kadar yang terkandung di dalam sini teman-teman. Oke, kita akan ukur teman-teman ya. Kita mengukur secara kita akan tenggelamkan alat ini dalam beberapa menit ya. Di sini akan terbaca beberapa kadar yang akan tertera di sini teman-teman. Nah, dua alat ini kita akan kombinasikan untuk mendeteksi berapa kadar air, kadar pada umbi ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk beberapa saat alatnya bekerja ya. Nah, di sini untuk tes kadar airnya sekian ya, ini teman-teman ya, sekitar tinggi. Ini untuk kadar pada titik umbinya teman-teman ya, sekitar 21,8 ya. Nah, kita akan coba nolkan kembali, kita akan angkat. Nah, ini untuk posisi pada ubi teman-teman ya. Kita akan buang airnya teman-teman. Nah, ini untuk sari pada ubi ini teman-teman. Kita akan coba ukur. Nah, kita akan tenggelamkan di air ya. Upayakan untuk sensornya tenggelam teman-teman. Oke teman-teman, sudah terbaca di sini ya, sekitar 21 ya, 21,8 berarti sekitar kadar 22 ya teman-teman ya. Ini kadar 22 teman-teman ya, untuk umbinya ya. Nah, teknologi ini sebenarnya sudah berkembang sejak lama teman-teman ya. Jadi untuk mekanisme sistem kerjanya sama dengan macam di PT-PT teman-teman ya. Jadi alat ini cukup disimpelkan untuk deteksi berapa kadar kandungan pada singkong. Oke teman-teman ya, untuk kesimpulannya memang kadar pada singkong ini sekitar 22 ya. Kita akan 22 teman-teman. Oke. Kita sudah tes beberapa kali, tetap hasilnya 22. Oke teman-teman ya. Itulah tip-tip dari saya untuk mengukur bagi teman-teman petani yang di bidang singkong ya. Mungkin akan penasaran dengan hasil dari kadar sebuah singkong ya teman-teman ya. Nah, dengan syarat teman-teman harus menggunakan alat deteksi sensor valid macam ini ya. Jadi sensor ini sudah bekerja dengan saripati pada ubi ya. Oke teman-teman ya, semoga tip-tip saya tadi bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe-nya, terima kasih sudah singgah di channel saya. Dan untuk teman-teman yang bagi pemula ya, untuk simpel mengetahui titik dasar pada saripati kandungan pada singkong utamanya ya. Semoga tip dan cara saya tadi bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.